Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah la nabiyya ba'd. Berjumpa kembali dengan materi kita, yaitu pengantar perkuliahan atau mata kuliah sosiologi dan antropologi. Pada bagian sebelumnya sudah kita bahas tentang pengertian daripada sosiologi dan antropologi, bahwasanya ilmu ini lahir di era modern yang tentunya melahirkan beragam teori-teori yang tujuannya agar manusia menjadi lebih baik lagi. Tentunya beragam teori-teori sosial muncul, diuraikan, digagas oleh para tokoh-tokoh, baik itu pada awal abad 19 sampai dengan era sekarang. Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini kita akan membahas apakah yang dimaksud dengan teori-teori sosial itu. Maka untuk memahami arti teori sosial, kita merujuk kepada pendapat Brian Turner dalam bukunya Teori Sosial dari Klasik sampai Postmodern, yang telah berupaya menilik upaya awal yang telah dilakukan oleh para tokoh barat dalam mendefinisikan teori sosial. Brian Turner merujuk pada esai Leon Branson tentang social theory dalam bukunya Guide to Social Science tahun 1966. Branson berhasil memilih 3 arti fundamental dari teori sosial. Definisi pertama menyebut teori sosial sebagai upaya untuk memahami watak dan sifat masyarakat dan bagaimana masyarakat bekerja. Dalam sosiologi, teori sosial berarti usaha untuk mencoba menjelaskan fenomena sosial dengan cara yang sama dengan cara orang menjelaskan fakta-fakta dunia fisik dengan menggunakan hukum-hukum ilmu alam yang terus berkembang. Secara singkat, teori sosial mencakup upaya yang dilakukan oleh ilmu-ilmu sosial seperti ilmu ekonomi, sosiologi, dan demografi untuk menjelaskan fenomena sosial atau sosial itu sendiri, yaitu masyarakat. Akan tetapi Branson menjelaskan arti kedua yaitu pengembangan teori normatif tentang apa yang akan atau seharusnya membentuk suatu sebagai masyarakat yang baik. Dalam pengertian ini, suatu teori sosial tidak hanya deskriptif dan explanatory, tetapi juga normatif dan perspektif, dan bahkan mungkin membangun strategi-strategi untuk menciptakan suatu dunia baru yang lebih baik. Ketika Branson menyatakan bahwa teori-teori sosial kerap merupakan bagian dan paket ideologi-ideologi politik seperti fasisme, komunisme, dalam pengertian bahwa misalnya teori Lenin tentang partai adalah suatu teori sosial tentang bagaimana politik bekerja dan bagaimana mengorganisasi aktivitas revolusioner. Baik, berikutnya, dengan demikian Branson menurut Brian Turner telah sengaja menegaskan bahwa teori sosial betapapun bebas nilainya pasti terikat dengan gerakan-gerakan sosial aktual serta kelas-kelas sosial. Salah satu contohnya adalah fakta bahwa teori-teori Weber sendiri tentang kepemimpinan menjadi sebuah aspek yang fundamental dalam politik Jerman, sebagian melalui pengaruh ahli hukum Karl Schmitt. James Coleman dalam bukunya Dasar-Dasar Teori Sosial mengungkap bahwa teori sosial seperti yang diajarkan di perguruan tinggi umumnya merupakan sejarah pemikiran sosial. Saya ulangi lagi, umumnya menurut James S. Coleman teori sosial yang diajarkan di perguruan tinggi umumnya merupakan sejarah pemikiran sosial. Kritikus yang kurang simpatik mungkin akan mengatakan bahwa praktek masa kini dalam teori sosial tidak ubahnya melafalkan mantra-mantra kuno
dan mengundang para teoritis abad ke-19. Tapi bagaimanapun, masyarakat telah mengalami sebuah revolusi organisasi, ya, seperti halnya rimba dan ladang di lingkungan fisik yang telah digantikan oleh jalanan dan gedung-gedung pencakar langit. Institusi-institusi primordial yang menyertai perkembangan masyarakat pun digantikan oleh organisasi sosial yang dibentuk dengan sebuah tujuan. Nah, ini bisa dilacak di buku James Coleman, Dasar-dasar Teori Sosial, Bandung Nusa Media tahun 2011, ya, di halaman 5. Baik. Berikutnya Brian mempertanyakan apakah yang membedakan teori sosiologi dengan teori sosial. Brian Turner mengutip pendapat Walter Wallace yang secara persuasif menyatakan bahwa teori hanyalah merupakan bagian dari proses pengkajian sosiologi secara umum yang melibatkan berbagai metode, observasi, generalisasi secara empiris, hipotesis, dan teori-teori. Secara khusus dia menyatakan bahwa teori memiliki dua peran yang krusial. Teori menetapkan faktor-faktor yang harus bisa diukur oleh peneliti sebelum melakukan sebuah kajian. Dan kedua, teori setelah penelitian dilakukan berfungsi sebagai sebuah bahasa umum, yaitu generalisasi empiris, yang bisa diterjemahkan untuk tujuan perbandingan dengan integrasi logis dengan hasil-hasil yang didapat dari peneliti-peneliti lainnya. Lebih lanjut, Walsh menegaskan bahwa teorisasi sosiologi yang didefinisikan secara luas mencakup pembuatan model-model abstrak dari realitas yang bisa diamati guna membantu kita mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang apa yang terjadi di dunia manusia. Lebih jauh lagi, teori adalah inti dari perspektif khas sosiologi tentang dunianya manusia. Nah, ini menurut Brian Turner dalam mukadimahnya di halaman 27. Berikutnya, ruang lingkup teori sosial. Dari pembahasan di atas, Brian Turner menyimpulkan bahwa persoalan-persoalan yang dibahas dalam teori sosial adalah sebagai berikut. Ya. 1. Hubungan antara teori-teori dan penelitian empiris atau antara konsep-konsep dan fakta-fakta. Yang kedua, hubungan antara teori dan nilai-nilai atau antara kajian ilmiah dan penilaian moral. Yang ketiga, hubungan antara karya-karya akademis, ya, di perguruan tinggi dan lembaga-lembaga penelitian dan masyarakat yang lebih luas atau antara teori dan politik. Brian Turner mengingatkan bahwa persoalan-persoalan ini selalu mengemuka dalam teori sosial modern, sebagaimana yang telah dilakukan oleh Karl Marx untuk menumbangkan apa yang disebut dengan idealisme Hegel, dan memproklamasikan bahwa arti penting filsafat yang sesungguhnya adalah untuk mengubah dunia, bukan hanya sekedar memahami. Sekali lagi, ya. Menurut Karl Marx, dia menumbangkan apa yang disebut dengan idealisme Hegel dan memproklamasikan bahwasanya arti penting filsafat yang sesungguhnya adalah untuk mengubah dunia dan bukan hanya sekedar memahami atau memahami dunia. Ruang kerja teori sosial diibaratkan dengan perumpamaan. Pertama, teori diumpamakan sebagai tiang penyangga yang membantu kita mengeksplorasi data dan bergerak di sekitar realitas. Ya. Kemudian realitas sosial dan pada seperti para pekerja bangunan yang bergerak di sekitar permukaan blok perkantoran. Sistem penyangga teoritis memungkinkan kita mengamati dan mengkaji data-data sosial dari banyak sudut, terutama sebagai sebuah latihan normatif untuk mendeteksi kesalahan. Kesalahan besar dalam jalinan sosial seperti suatu kondisi anomi yang mungkin perlu diperbaiki. Hubungan antar pilar-pilar penyangga dan bangunan-bangunan bersifat interaktif dan saling mendukung.
Kita tidak bisa menyelesaikan sisi-sisi bangunan tanpa dukungan tiang-tiang penyangga bangunan itu sendiri. Dan teori tanpa kerja empiris adalah hampa. Tetapi data empiris tanpa teori adalah buta. Sekali lagi, ya. Bahwasanya teori tanpa kerja tanpa kerja empiris adalah hampa. Tetapi data empiris tanpa teori adalah buta. Teori membantu kita membangun sebuah struktur dan konsep-konsep dan penjelasan-penjelasan untuk memahami realitas sosial. Perumpamaan kedua, ya, yaitu seperti yang diutarakan oleh Barry Markowski dalam volume kedua Encyclopedia of Social Theory sebagai sebuah argumen di mana pengarang teori yang bersangkutan menawarkan argumen tersebut dalam usahanya untuk meyakinkan para pembaca bahwa suatu atau lebih kesimpulan harus mengikuti dari serangkaian asumsi atau premis-premis tertentu. Suatu teori adalah suatu argumen di mana teori sosial berusaha keras untuk meyakinkan orang lain tentang watak dan sifat dari realitas sosial dengan menggunakan bukti-bukti, cerita-cerita, petunjuk-petunjuk, konsep-konsep, dan bahkan objek-objek material sebagai barang bukti. Singkatnya, menurut Brian Turner, ya, teori-teori pertahanan hidup atau mati bergantung pada kekuatan retorisnya dalam meyakinkan ilmuwan sosial lainnya bahwa penjelasan-penjelasan mereka tentang realitas sosial adalah masuk akal dan layak dipercaya. Meskipun tidak definitif, ya, kelayakan teori sosial akan tergantung pada ruang lingkupnya, ketepatannya, dan kemampuannya untuk membimbing kita melewati temuan-temuan empiris. Suatu teori sosial yang baik, seperti halnya suatu argumen hukum yang baik, cenderung persuasif, masuk akal, dan pas-pasan. Nah, ini dapat dilacak di Brian Turner halaman 29. Baik, ini sebagai pengantar pengertian daripada teori-teori sosial yang muncul di era modern sampai dengan sekarang. Semoga bermanfaat. Kita bertemu pada session berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.